Selamat datang. Izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk menenangkan pikiran sebelum kita masuk lebih dalam pada sebuah perjalanan batin. Di dunia yang bising di mana begitu banyak hal ingin mengganggu ketenangan kita, Carl Jung mengingatkan bahwa kendali emosi bukanlah tentang menyingkirkan perasaan, melainkan memahami dan menguasainya. Ia menegaskan, segala yang kita tolak dalam diri sendiri akan kembali sebagai takdir. Dan inilah yang juga sejalan dengan ajaran para filsuf Stoik, bahwa yang benar-benar bisa kita kendalikan bukanlah dunia luar, melainkan dunia dalam diri kita. Maka tak ada lagi alasan untuk membiarkan orang lain merampas kedamaian jiwa kita. Pujian atau hinaan, keberhasilan atau kegagalan, semua hanyalah peristiwa luar. Yang menentukan kekuatan diri adalah bagaimana kita memilih untuk merespons. Hari ini, mari belajar menegakkan prinsip itu, bahwa tidak ada lagi yang bisa mengganggu jiwa Anda, kecuali Anda sendiri yang mengizinkannya. Poin 1. Mengenali bayangan diri. Pernahkah Anda merasa ada bagian dalam diri yang tidak ingin Anda akui? Bagian yang Anda sembunyikan, entah karena dianggap memalukan, buruk, atau tidak pantas terlihat oleh dunia? Carl Jung menyebutnya sebagai shadow, bayangan diri. Bayangan ini bukan sekadar kumpulan kelemahan atau keburukan, tetapi juga sisi-sisi yang kita tolak untuk kita akui sebagai bagian dari diri. Namun, justru disitulah letak paradoks kehidupan batin. Semakin kita menolak bayangan itu, semakin ia menguasai kita. Seperti sebuah luka yang tak pernah dirawat, ia membusuk dalam diam dan suatu saat muncul dalam bentuk kemarahan, kecemasan, atau bahkan keputusan-keputusan bodoh yang kita sesali. Jung berkata, segala sesuatu yang tidak kita sadari akan muncul kembali dalam hidup kita sebagai takdir. Dengan kata lain, bayangan yang kita tolak akan terus mengejar kita sampai kita berani menatapnya. Stoikisme memberi kacamata tambahan dalam memahami hal ini. Para filsuf Stoik mengajarkan untuk selalu berani bercermin pada diri sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan pernah lari dari kebenaran tentang dirimu, karena di sanalah fondasi kebijaksanaan dimulai. Bayangan bukanlah musuh yang harus dimusnahkan, melainkan bagian dari diri yang perlu dikenali, diterima, dan diolah menjadi kekuatan. Mari kita ambil contoh sederhana. Mungkin Anda marah ketika seseorang meremehkan Anda. Anda ingin menampilkan diri sebagai sosok yang tenang, berwibawa, penuh kendali. Tetapi di balik itu ada sisi diri yang takut dianggap tidak berharga. Ketakutan itu adalah bagian dari bayangan Anda. Dan selama Anda menyangkalnya, marah Anda akan semakin besar, seolah Anda sedang melawan cermin yang memperlihatkan wajah asli Anda. Jung dan Stoikisme sama-sama mengajarkan, berhentilah melawan cermin itu. Lihatlah dengan jujur, akui bahwa Anda punya sisi rapuh, bahwa Anda takut, bahwa Anda iri, bahwa Anda pernah egois. Tidak ada yang salah dengan pengakuan itu, karena justru pengakuan itulah awal dari kebebasan. Seperti kata Epictetus, tidak ada manusia yang dapat diperbaiki sebelum ia berani mengakui dirinya sakit. Menghadapi bayangan diri bukan berarti menyerah pada kelemahan, melainkan mengintegrasikannya. Misalnya, jika dalam bayangan Anda ada rasa iri, maka belajarlah memahami bahwa iri bisa menjadi pengingat akan apa yang sebenarnya Anda dambakan. Jadikan ia petunjuk arah, bukan racun yang membunuh kedamaian. Jika dalam bayangan Anda ada amarah, akuilah bahwa amarah adalah energi. Kendalikan, arahkan, dan ubahlah menjadi dorongan untuk memperbaiki diri, bukan menghancurkan orang lain. Kendali emosi sejati lahir dari kesediaan untuk berdamai dengan bayangan ini. Dunia luar mungkin tidak akan pernah berhenti menguji kita. Orang-orang akan tetap berkata, tetap menghakimi, tetap menyakiti. Tetapi bayangan yang tidak kita akui jauh lebih berbahaya daripada serangan dunia luar. Sebab ia adalah musuh dalam selimut yang berdiam di dalam jiwa kita. Jadi, tanyakanlah pada diri Anda hari ini, bayangan apa yang sedang saya tolak? Apa yang selama ini saya sembunyikan dari dunia, bahkan dari diri saya sendiri? Apakah itu rasa takut ditinggalkan? Apakah itu keinginan untuk diakui? Apakah itu rasa bersalah yang belum selesai? Menghadapi bayangan memang menyakitkan, tetapi seperti luka yang dibersihkan, sakitnya sementara, manfaatnya selamanya. Dengan mengenali bayangan diri, Anda tidak lagi hidup dalam kepura-puraan, melainkan dalam keutuhan. Dan hanya dengan keutuhan itulah, tidak ada lagi yang bisa mengganggu jiwa Anda. Karena pada akhirnya,
Jiwa yang kuat bukanlah jiwa yang tidak punya bayangan, melainkan jiwa yang berani menyalakan cahaya hingga bayangan itu tidak lagi menguasai. Poin 2. Emosi bukan musuh tapi guru. Mari kita renungkan sejenak. Berapa kali dalam hidup Anda mendengar nasihat, jangan marah, jangan sedih, jangan takut, kendalikan emosimu. Kata-kata itu terdengar bijak, namun seringkali membawa kita pada kesalahpahaman besar. Seolah-olah emosi adalah musuh yang harus dihapuskan dari diri kita. Carl Jung menolak gagasan itu. Baginya emosi adalah bagian dari bahasa batin yang seringkali lebih jujur daripada pikiran. Emosi muncul bukan untuk menghancurkan kita, melainkan untuk mengingatkan sesuatu yang sedang terjadi di kedalaman jiwa. Marah misalnya, bisa jadi penanda bahwa ada batas diri yang dilanggar. Sedih bisa menjadi panggilan untuk berhenti, merenung dan memberi ruang bagi luka agar sembuh. Takut bisa menjadi alarm yang membantu kita lebih waspada. Emosi, jika kita berani mendengarkannya, adalah guru yang sabar namun tegas. Stoikisme memberi perspektif yang selaras namun berbeda penekanan. Para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Seneca tidak pernah berkata bahwa kita harus membuang emosi. Yang mereka tekankan adalah apa yang kita lakukan setelah emosi itu datang. Karena emosi bukan peristiwa luar yang terjadi pada kita, melainkan hasil dari penilaian kita terhadap apa yang terjadi. Kita tidak hancur oleh hinaan, melainkan oleh keyakinan kita bahwa hinaan itu benar. Kita tidak runtuh oleh kehilangan, melainkan oleh anggapan bahwa kita tidak bisa hidup tanpanya. Bayangkan sebuah ombak besar di laut. Jika kita melihatnya sebagai ancaman, kita akan panik dan tenggelam. Tetapi jika kita memahaminya, belajar menungganginya, ombak yang sama bisa membawa kita lebih cepat ke tujuan. Emosi bekerja dengan cara yang sama. Ia bisa menghancurkan, tetapi juga bisa membimbing kita menuju pemahaman diri yang lebih dalam jika kita berani menghadapinya, bukan menolaknya. Mari kita ambil contoh. Seseorang yang selalu menekan amarahnya, menganggap bahwa marah adalah tanda kelemahan. Ia tersenyum ketika diremehkan, ia diam ketika disakiti. Namun di dalam dirinya, amarah itu menumpuk, mengeras dan suatu hari meledak dengan cara yang merusak dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Mengapa? Karena ia menganggap emosi sebagai musuh yang harus diusir, bukan guru yang harus didengar. Sebaliknya, seseorang yang belajar dari stoikisme akan berkata, "Aku marah sekarang. Itu berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilaiku. Apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apakah marahku karena ego? Atau karena memang ada ketidakadilan yang perlu aku lawan?" Dengan pertanyaan ini, emosi menjadi pintu masuk menuju kebijaksanaan, bukan jerat yang menahan Jung, menambahkan dimensi yang lebih dalam. Ia mengingatkan kita bahwa emosi seringkali muncul dari bagian tak sadar diri kita. Itu berarti, ketika Anda merasa marah, sedih, atau takut tanpa alasan jelas, bisa jadi ada sesuatu dari masa lalu atau dari bayangan diri Anda yang sedang berbicara. Emosi adalah sinyal dari jiwa yang menuntut perhatian. Mengabaikannya hanya akan membuat kita buta terhadap diri sendiri. Disinilah letak harmoni antara Jung dan stoikisme. Keduanya mengajarkan kita untuk tidak membiarkan emosi menjadi penguasa, tapi juga tidak mengusirnya sebagai musuh. Kita harus belajar duduk bersama emosi kita, mendengarkannya, lalu memutuskan dengan sadar bagaimana akan merespons. Kendalikan emosi bukan berarti membungkamnya. Kendali sejati adalah ketika Anda mampu berkata, "Aku marah, tapi aku memilih untuk tidak menghancurkan. Aku sedih, tapi aku memilih untuk tetap melangkah. Aku takut, tapi aku memilih untuk tetap berani." Itulah kekuatan jiwa yang tidak bisa diganggu oleh dunia luar. Maka, jangan lagi melihat emosi sebagai penghalang. Lihatlah ia sebagai guru yang mengajarkan Anda sesuatu tentang diri Anda sendiri. Guru yang terkadang keras tapi selalu setia. Dan jika Anda mau belajar darinya, Anda akan menemukan bahwa setiap emosi adalah undangan menuju pemahaman, bukan penjara yang merantai jiwa. Karena pada akhirnya, yang membuat kita bijak bukanlah ketiadaan emosi, melainkan kemampuan untuk mengubah setiap emosi menjadi pelajaran. Poin 3. Mengendalikan respons bukan dunia. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, berapa banyak energi yang telah terbuang sia-sia karena kita ingin dunia berjalan sesuai keinginan kita. Kita berharap orang lain memperlakukan kita dengan adil, kita berharap situasi selalu mendukung,
Kita berharap jalan hidup bebas dari hambatan. Tetapi kenyataannya, dunia tidak pernah tunduk pada kendali kita. Carl Jung pernah menegaskan bahwa penderitaan terbesar manusia seringkali lahir dari keengganannya menerima realitas. Begitu pula dalam Stoikisme, Epictetus dengan tegas membagi hidup menjadi dua ranah. Ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, dan ada hal-hal yang sepenuhnya berada di luar kendali kita. Kesalahan terbesar manusia adalah ketika ia mencampur adukkan keduanya. Kita tidak bisa mengendalikan kata-kata orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapinya. Kita tidak bisa mengendalikan badai yang datang, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita berlayar melewatinya. Kita tidak bisa mengendalikan apakah dunia memberi kita keberuntungan atau ujian, tetapi kita bisa mengendalikan apakah kita akan hancur atau tumbuh karenanya. Mari kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Seorang karyawan bekerja keras, tetapi atasannya tetap tidak menghargai. Jika ia berfokus pada dunia luar, pada atasan yang keras kepala dan tidak adil, maka jiwanya akan terus terkoyak. Tetapi jika ia berfokus pada dirinya sendiri, pada cara ia bekerja dengan integritas, pada cara ia menjaga ketenangan meski tidak dihargai, maka ia sedang menjalani prinsip stoik yang sejati. Mengendalikan respons, bukan dunia. Demikian pula dalam hubungan pribadi. Banyak orang menderita karena mencoba mengubah pasangan, teman, atau keluarga agar sesuai dengan ekspektasi mereka. Padahal tidak ada yang lebih melelahkan daripada berusaha mengendalikan jiwa orang lain. Kebahagiaan baru hadir ketika kita berhenti menuntut orang berubah dan mulai menata cara kita menyikapi mereka. Mengendalikan respons bukan berarti pasrah atau menyerah. Ini bukan bentuk kelemahan, melainkan bentuk kekuatan yang lebih tinggi. Jung menyebutnya sebagai individuasi, proses menjadi diri yang utuh, yang tidak lagi dikendalikan oleh bayangan dan reaksi impulsif. Stoikisme menyebutnya apatheia, bukan mati rasa, tetapi kejernihan jiwa yang tidak terguncang oleh peristiwa luar. Bayangkan sebuah situasi, seseorang menghina Anda di depan umum. Jika Anda bereaksi dengan marah, Anda menyerahkan kendali diri kepada orang itu. Ia bukan hanya menghina, tetapi juga berhasil mengguncang jiwa Anda. Namun jika Anda mampu berkata dalam hati, itu hanya kata-kata. Kata-kata tidak mengubah siapa saya, maka Anda telah menguasai sesuatu yang lebih berharga daripada membalas hinaan. Anda telah menguasai diri sendiri. Mengapa ini penting? Karena dunia akan selalu penuh dengan ketidakadilan, kesalahpahaman, dan hal-hal yang tidak berjalan sesuai kehendak kita. Jika kita menjadikan dunia luar sebagai sumber ketenangan, kita akan selamanya menjadi budak keadaan. Tetapi jika kita menjadikan respons kita sebagai pusat kendali, maka tidak ada badai yang bisa benar-benar mengguncang jiwa kita. Marcus Aurelius menuliskan dalam Meditations, jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, melainkan karena penilaianmu terhadapnya. Dan penilaian itu bisa kamu hapus kapan saja. Inilah kunci kebebasan batin yang sejati. Jadi, berhentilah menghabiskan hidup untuk mengendalikan dunia. Dunia akan tetap berjalan dengan caranya sendiri. Kadang indah, kadang kejam, kadang tak terduga. Tetapi satu hal selalu ada dalam genggaman Anda. Pilihan untuk merespons dengan bijak atau dengan kebodohan, dengan ketenangan atau dengan kepanikan. Dan ketika Anda memilih untuk mengendalikan respons, bukan dunia, maka Anda akan menemukan sebuah kekuatan yang tidak bisa diganggu siapapun. Sebuah jiwa yang tetap berdiri tegak, meski dunia di sekitarnya runtuh. Poin 4. Ketenangan sebagai pilihan sadar. Ketenangan sering kita bayangkan sebagai hadiah, seolah ia adalah sesuatu yang datang ketika keadaan membaik, ketika masalah selesai, ketika semua orang memperlakukan kita dengan baik. Namun apakah benar demikian? Jika ketenangan hanya bisa hadir ketika keadaan sempurna, maka kita akan selamanya menunggu sesuatu yang mustahil. Dunia tidak pernah sempurna. Masalah selalu berganti rupa. Maka ketenangan bukanlah hadiah dari luar, melainkan keputusan dari dalam. Ia adalah pilihan sadar. Carl Jung menegaskan bahwa jiwa manusia tidak akan pernah damai jika ia terus bergantung pada kondisi eksternal. Kita bisa berpura-pura bahagia, tetapi bayangan diri, konflik batin, dan luka lama akan tetap menghantui. Ketenangan hanya bisa dicapai ketika kita memilih untuk menghadapi diri sendiri dengan jujur, menerima apa adanya,
lalu berdamai dengannya. Jung berkata, kedamaian tidak ditemukan dengan menghindari bayangan, melainkan dengan menyadarinya. Stoikisme menyampaikan pesan yang tak jauh berbeda. Marcus Aurelius menulis, ketenangan datang ketika Anda berhenti berbicara tentang apa yang dilakukan orang lain dan mulai memperhatikan apa yang bisa Anda lakukan sendiri. Artinya, ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang berhenti berisik, melainkan hasil dari diri yang memilih untuk tidak ikut larut dalam kebisingan. Bayangkan sebuah pasar yang ramai. Suara pedagang, teriakan pembeli, langkah kaki yang bersahutan. Semuanya bising dan kacau. Namun di tengah keramaian itu, seorang bijak bisa duduk tenang. Karena ia telah memilih untuk tidak membiarkan kebisingan luar menguasai batinnya. Bukankah hidup kita mirip pasar itu? Dunia tidak pernah berhenti ribut, tetapi kita selalu punya pilihan. Apakah akan ikut hanyut atau tetap berdiri tenang? Ketenangan sebagai pilihan sadar berarti menyadari bahwa reaksi impulsif bukanlah satu-satunya jalan. Ketika dihina, kita bisa memilih untuk tidak tersinggung. Ketika gagal, kita bisa memilih untuk tidak runtuh. Ketika kehilangan, kita bisa memilih untuk tidak mengutuk nasib. Semua itu memang tidak mudah. Tetapi setiap kali kita memilih ketenangan, kita sedang melatih otot jiwa yang membuat kita semakin kuat. Mari kita ambil contoh. Ada seseorang yang setiap hari bekerja di bawah tekanan. Atasannya keras, target tinggi, waktu terbatas. Ia bisa saja setiap hari pulang dengan amarah, membawa pulang beban itu kepada keluarganya, lalu hidup dalam lingkaran stres. Namun ia bisa juga berkata pada dirinya sendiri, aku tidak bisa mengubah atasan atau target, tapi aku bisa memilih sikapku. Aku bisa tetap bekerja dengan tenang, tanpa membiarkan pikiranku hancur oleh tekanan. Itulah ketenangan sebagai pilihan sadar. Ketenangan juga bukan berarti pasif. Bukan berarti kita membiarkan ketidakadilan atau tidak pernah berjuang. Justru ketenangan memberi kita ruang untuk bertindak dengan kejernihan. Saat marah, keputusan kita sering salah. Saat panik, tindakan kita sering ceroboh. Tetapi saat tenang, kita bisa melihat masalah dengan jernih, memutuskan dengan bijak, dan bertindak dengan tegas. Dengan kata lain, ketenangan bukanlah pelarian, melainkan kekuatan. Epictetus pernah berkata, manusia tidak terganggu oleh peristiwa, melainkan oleh pendapat mereka tentang peristiwa itu. Dan pendapat adalah pilihan. Maka setiap kali Anda memilih melihat peristiwa dengan cara yang lebih bijak, Anda sedang memilih ketenangan. Pada akhirnya, ketenangan adalah keputusan yang kita buat setiap hari. Keputusan untuk tidak membiarkan dunia menguasai batin kita. Keputusan untuk merespons dengan kesadaran, bukan dengan reaksi otomatis. Keputusan untuk tetap berdiri tegak, meski angin kencang berhembus. Maka tanyakan pada diri Anda sekarang, apakah saya menunggu dunia tenang agar hati saya damai, atau saya memilih hati yang damai agar bisa menghadapi dunia? Jika Anda memilih yang kedua, maka tidak ada lagi yang bisa benar-benar mengguncang jiwa Anda. Poin 5. Integrasi diri. Menyatu dengan bayangan. Manusia seringkali ingin tampil sempurna. Kita ingin dikenal sebagai pribadi yang kuat, bijak, penuh kendali tanpa cacat dan kelemahan. Tetapi, apakah benar kita bisa menjadi manusia tanpa sisi gelap? Carl Jung menjawab dengan tegas, tidak. Dalam setiap diri ada shadow, bayangan sisi yang tidak kita sukai, sifat yang kita tolak, keinginan yang kita sembunyikan. Dan semakin kita menolak bayangan itu, semakin besar kuasanya atas diri kita. Jung memperkenalkan konsep individuasi, proses menjadi diri yang utuh, bukan dengan menghapus bayangan, melainkan dengan mengintegrasikannya. Ia menulis, seseorang tidak tercerahkan dengan membayangkan sosok bercahaya, melainkan dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Artinya, pertumbuhan sejati bukanlah berpura-pura baik, melainkan berani menerima bahwa dalam diri kita ada amarah, ada iri, ada ketakutan, ada sisi rapuh yang juga manusiawi. Stoikisme memberi kita cermin tambahan. Marcus Aurelius dalam Meditations kerap menulis tentang kelemahan dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa ia pun kadang marah, kadang lelah, kadang tergoda. Tetapi bukannya menyangkal, ia menjadikannya bahan renungan. Epictetus bahkan berkata, jika kamu ingin bijak, mulailah dengan menganggap dirimu bodoh. Itulah integrasi diri, keberanian untuk melihat diri secara utuh tanpa topeng. Mengintegrasikan bayangan bukan berarti menyerah pada kelemahan, justru sebaliknya,
Itu berarti kita berani menghadapinya, menempatkannya di bawah kendali kesadaran. Misalnya, seseorang menyadari bahwa ia mudah iri. Jika ia menyangkalnya, iri itu bisa tumbuh menjadi kebencian. Tetapi jika ia mengakuinya, ia bisa menjadikannya bahan introspeksi. Mengapa saya iri? Apa yang sebenarnya saya rindukan dalam hidup saya? Dari sana, iri yang tadinya racun bisa berubah menjadi motivasi untuk memperbaiki diri. Contoh lain adalah amarah. Banyak orang berusaha membungkam amarah, seolah marah adalah dosa. Padahal amarah adalah energi. Jika ia diabaikan, ia bisa meledak. Tetapi jika ia diakui, ia bisa diarahkan. Amarah yang terintegrasi bisa menjadi kekuatan untuk melawan ketidakadilan, bukan sekadar ledakan ego. Integrasi diri berarti kita berhenti memerangi bayangan dan mulai berdialog dengannya. Kita belajar melihat sisi gelap sebagai bagian dari keutuhan manusia. Bayangan bukan musuh, melainkan pengingat bahwa kita tidak sempurna. Dan justru dari ketidaksempurnaan itulah kebijaksanaan tumbuh. Mari kita bayangkan perjalanan seorang pejuang. Ia berlatih keras, mengasah pedang, melindungi dirinya dengan baju besi. Namun jika ia menolak melihat ketakutannya, ia akan selalu gemetar saat musuh datang. Tetapi jika ia berani mengakui, "Ya, aku takut, tapi aku akan tetap maju," maka ketakutannya berubah menjadi kekuatan. Bayangan telah terintegrasi, dan ia tidak lagi dikendalikan olehnya. Stoikisme sejalan dengan ini. Mereka tidak pernah berkata bahwa manusia harus menjadi makhluk tanpa emosi atau kelemahan. Mereka hanya berkata, "Kenali kelemahanmu dan jangan biarkan ia menguasaimu." Itu sebabnya Marcus Aurelius menulis catatan untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Ia sedang melakukan proses integrasi, menulis kelemahannya, agar ia tidak lagi menjadi budak kelemahan itu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda sudah berani melihat bayangan Anda sendiri? Apakah Anda sudah jujur dengan sisi rapuh dalam diri? Ataukah Anda masih sibuk menutupi, berusaha tampil kuat di hadapan dunia, padahal di dalam diri ada kekosongan yang Anda tolak untuk hadapi? Ingatlah, integrasi diri bukan sekadar jalan menuju ketenangan, melainkan jalan menuju kebebasan sejati. Sebab, tidak ada lagi yang bisa digunakan dunia untuk melawan Anda ketika Anda sudah berdamai dengan bayangan Anda sendiri. Tidak ada lagi yang bisa menghina Anda dengan mengatakan Anda lemah, ketika Anda sudah mengakui kelemahan itu tanpa rasa malu. Tidak ada lagi yang bisa menjatuhkan Anda dengan membuka sisi gelap Anda, karena Anda sudah mengintegrasikannya ke dalam terang kesadaran. Menyatu dengan bayangan berarti menjadi manusia yang utuh, bukan manusia sempurna, melainkan manusia yang berani. Dan dari keberanian itulah lahir ketenangan jiwa yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Poin 6. Melepaskan validasi sosial. Bayangkan sebuah kehidupan di mana setiap langkah, setiap pilihan tidak lagi digerakkan oleh haus akan pengakuan orang lain. Betapa tenangnya jiwa, betapa bebasnya pikiran. Namun kenyataan yang kita hadapi seringkali berbeda. Kita hidup dalam dunia yang seolah-olah menuntut kita untuk terus dilihat, dinilai, bahkan dipuji. Dari pakaian yang kita kenakan, kata-kata yang kita tulis di media sosial, hingga pencapaian yang kita raih, semuanya seakan bergantung pada tepuk tangan orang lain. Inilah jebakan halus yang disebut validasi sosial. Sebuah jerat tak terlihat yang pelan-pelan merampas kendali dari dalam diri kita dan menyerahkannya kepada mata serta lidah orang lain. Carl Jung berbicara tentang pentingnya berdiri tegak dalam keutuhan diri. Dan Stoikisme mengajarkan prinsip yang sama, bahwa kemerdekaan sejati lahir bukan dari dikagumi banyak orang, melainkan dari tidak lagi terikat pada opini mereka. Seneca pernah berkata, "Jika kamu selalu hidup demi pandangan orang lain, maka kamu tidak akan pernah hidup untuk dirimu sendiri." Kata-kata ini, meski lahir ribuan tahun lalu, tetap relevan, bahkan mungkin lebih relevan di era modern. Sebab hari ini, validasi sosial bukan hanya datang dari lingkaran terdekat, melainkan dari layar kecil yang terus kita genggam, like, komentar, dan angka pengikut yang seakan menentukan harga diri. Namun, mari kita telah lebih dalam. Mengapa manusia begitu mendambakan validasi? Apakah itu sekadar kebutuhan biologis untuk diterima dalam kelompok, ataukah sebuah ilusi modern yang kita sendiri ciptakan? Jung percaya, pencarian akan validasi seringkali lahir dari ketidakberesan dalam hubungan kita dengan bayangan diri. Bagian gelap yang kita tolak dalam diri
Berusaha kita sembunyikan dengan menumpuk topeng-topeng sosial. Kita ingin terlihat sempurna, agar dunia tidak menyentuh luka-luka yang tersembunyi. Padahal, semakin keras kita mencari pengakuan, semakin dalam kita kehilangan diri sejati. Melepaskan validasi sosial bukan berarti menutup diri dari dunia atau mengabaikan relasi dengan sesama. Tidak, justru sebaliknya, ia adalah proses mengembalikan pusat kendali kembali ke dalam diri. Saat kita berhenti mengukur kebahagiaan dari komentar orang lain, kita mulai mengenal makna ketenangan batin yang otentik. Kita tak lagi gelisah jika pujian tak datang, tak lagi runtuh jika kritik menghampiri. Kita berdiri tegak sebab tahu siapa diri kita tanpa perlu cermin eksternal. Dalam latihan stoik, ada satu prinsip sederhana. Pisahkan yang dalam kendali dengan yang di luar kendali. Pengakuan orang lain jelas berada di luar kendali, maka mengikat harga diri padanya hanya akan menciptakan penderitaan. Yang bisa kita kendalikan hanyalah sikap, tindakan, dan integritas. Itulah yang memberi nilai sejati, bukan persepsi orang lain yang selalu berubah. Mari renungkan, berapa banyak waktu dalam hidup kita yang terbuang hanya untuk membuat orang lain terkesan? Berapa banyak energi yang kita habiskan demi menjaga citra, sementara hati kita sendiri kelaparan akan kejujuran? Pada akhirnya, semua topeng itu melelahkan. Kebebasan hadir ketika kita berani menanggalkan kebutuhan untuk selalu terlihat baik dan memilih untuk cukup dengan diri sendiri. Ketenangan, kemandirian emosional, dan keutuhan diri adalah buah dari keberanian melepaskan validasi sosial. Saat itu tercapai, kita tidak lagi mudah diguncang, tidak oleh kritik, tidak oleh hinaan, bahkan tidak oleh pengkhianatan. Kita menjadi seperti batu karang yang kokoh, teguh menghadapi ombak opini yang datang silih berganti. Dan di sanalah jiwa benar-benar menemukan kebebasan. Poin 7. Transformasi luka menjadi kekuatan. Hidup pada hakikatnya adalah serangkaian ujian. Ada yang datang seperti riak kecil yang nyaris tak kita rasakan, ada pula yang hadir seperti badai besar yang mengguncang fondasi diri. Namun, satu hal yang pasti, ujian tidak pernah absen dari perjalanan manusia. Sayangnya, banyak di antara kita yang masih memandang ujian sebagai musibah, sebagai hukuman, atau bahkan sebagai penghalang menuju kebahagiaan. Padahal, bila kita mau merenung lebih dalam, ujian hidup justru adalah guru terbaik yang melatih jiwa agar tumbuh, matang, dan kuat. Carl Jung pernah menyinggung bahwa dalam penderitaan tersembunyi potensi transformasi. Begitu pula para filsuf stoik yang memandang ujian bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan dihadapi dengan keberanian. Epictetus berkata, "Jangan berharap hidup menjadi mudah, harapkanlah agar engkau menjadi kuat." Kalimat sederhana ini menyiratkan kebenaran mendasar. Masalah tidak bisa kita pilih, tetapi cara kita merespons selalu berada dalam genggaman kita. Membiasakan diri pada ujian hidup bukanlah sikap pasrah buta, ia adalah latihan mental, sebuah disiplin batin yang melatih kita menerima kenyataan tanpa terperangkap dalam kepanikan. Sama seperti otot tubuh yang hanya bisa menguat lewat tekanan dan beban, jiwa manusia pun hanya bisa mengeras dan matang lewat ujian yang terus mengasahnya. Tanpa kesulitan kita rapuh, tanpa penderitaan kita dangkal, tanpa ujian kita tidak akan pernah mengenal kedalaman diri. Namun, mari kita jujur, sebagian besar dari kita ingin hidup yang nyaman, tenang, tanpa gangguan. Kita mendambakan jalan yang lurus tanpa tikungan, perjalanan yang mulus tanpa batu. Keinginan itu manusiawi, tetapi kenyataan tidak pernah tunduk pada fantasi kita. Dunia bekerja dengan caranya sendiri. Kehilangan, kegagalan, kekecewaan, dan penderitaan adalah bagian dari paket kehidupan. Jika kita menolaknya, kita hanya akan bertemu frustrasi. Tetapi jika kita menerimanya sebagai bagian tak terelakkan, maka jiwa akan lebih tenang saat menghadapinya. Membiasakan diri pada ujian hidup juga berarti mengubah cara kita melihat penderitaan. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Cobalah bertanya, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Pertanyaan pertama melahirkan sikap korban penuh keluhan dan kemarahan. Pertanyaan kedua membuka jalan bagi pertumbuhan, kedewasaan, dan kebijaksanaan. Perbedaan itu terletak pada perspektif, bukan pada keadaan. Dalam praktik stoik, ada latihan yang disebut premeditatio malorum, membayangkan kesulitan sebelum ia datang.
Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti diri, tetapi agar jiwa siap ketika hal buruk benar-benar terjadi. Jika kita sudah terbiasa menyiapkan hati untuk kemungkinan kehilangan, maka ketika kehilangan itu benar-benar datang, kita tidak akan runtuh sehancur mereka yang tidak pernah siap. Ini adalah bentuk kebiasaan mental, menjinakkan ketakutan dengan menghadapi kemungkinan terburuk di dalam pikiran, sebelum kenyataan menuntut kita menghadapinya. Poin pentingnya adalah pembiasaan. Ujian tidak hanya datang dari peristiwa besar, tetapi juga dari hal-hal kecil dalam keseharian. Menahan diri untuk tidak marah ketika dihina, bersabar saat menunggu, menerima kekecewaan kecil tanpa keluhan. Semua itu adalah latihan menghadapi ujian hidup. Jangan tunggu badai besar untuk belajar tabah. Mulailah dari riak kecil yang setiap hari menyentuh hidup kita. Pada akhirnya, membiasakan diri pada ujian hidup adalah seni membentuk jiwa. Kita belajar bahwa kesulitan bukan tanda kebencian semesta, melainkan undangan untuk tumbuh. Kita menyadari bahwa penderitaan tidak mengurangi nilai hidup, justru menyingkap kedalaman makna yang tak mungkin muncul di masa-masa nyaman. Dan perlahan-lahan kita akan merasakan sebuah kebebasan batin. Tidak lagi takut pada apa yang akan datang, sebab kita tahu jiwa kita sudah terbiasa menghadapi kerasnya dunia. Pertanyaannya sederhana, namun mendalam. Apakah kita memilih menjadi rapuh dengan terus menghindari ujian, atau memilih menjadi kuat dengan membiasakan diri menghadapinya? Poin 8. Kedewasaan emosional sebagai puncak kendali diri. Bayangkan sebuah jiwa yang tak terganggu oleh hiruk-pikuk dunia, sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada situasi eksternal, tidak runtuh oleh hinaan, tidak terangkat berlebihan oleh pujian. Jiwa yang kokoh seperti gunung, yang tetap berdiri meski disapu angin ribut, diterpa badai atau diselimuti kabut. Inilah gambaran dari apa yang Jung dan para filsuf Stoik maksudkan sebagai puncak penguasaan diri. Jiwa yang tak terganggu, sebuah kondisi batin, di mana emosi tidak lagi menjadi tuan yang mendikte, melainkan sahabat yang dipahami dan dituntun dengan kesadaran. Carl Jung menekankan bahwa keseimbangan batin terwujud ketika kita mampu berdamai dengan seluruh aspek diri, termasuk bayangan yang sering kita tolak. Jiwa yang tak terganggu bukanlah jiwa yang steril dari konflik batin, melainkan jiwa yang sudah menyatu dengan bayangannya. Ia tidak lagi berperang melawan dirinya sendiri. Dalam keadaan itu, penderitaan luar tidak menemukan celah untuk menguasai. Stoikisme melengkapi gambaran ini dengan pandangan bahwa ketenangan lahir ketika kita hanya memberi kuasa pada hal-hal yang berada dalam kendali kita dan melepaskan diri dari obsesi pada apa yang tidak bisa kita atur. Namun, mari kita luruskan sebuah kesalahpahaman. Jiwa yang tak terganggu bukanlah jiwa yang mati rasa. Ia tetap merasakan sakit ketika kehilangan, tetap merasakan kecewa ketika dikhianati, tetap merasakan getirnya luka. Bedanya, ia tidak tenggelam dalam gelombang itu. Ia merasakan, lalu membiarkannya lewat, tanpa membiarkan rasa itu menghancurkan jiwanya. Seperti samudra yang luas, ia menerima riak dan gelombang, tetapi tidak pernah kehilangan kedalaman dan ketenangannya. Ketenangan seperti ini hanya lahir dari disiplin batin, dari latihan panjang menahan diri, dari kebiasaan memandang kehidupan dengan perspektif yang lebih luas. Jiwa yang tak terganggu tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini fana, pujian, cacimaki, kesuksesan, bahkan penderitaan, semuanya datang dan pergi. Maka untuk apa membiarkan diri terombang-ambing oleh hal yang sifatnya sementara? Stoikisme memberi kita contoh nyata lewat tokoh-tokoh yang tetap teguh dalam penderitaan. Epictetus, seorang budak yang kakinya patah karena tuannya, tidak pernah membiarkan dirinya hancur oleh keadaan. Ia berkata, "Kamu bisa mengikat tubuhku, tetapi tidak bisa mengikat jiwaku." Inilah inti dari jiwa yang tak terganggu, kebebasan batin yang tak bisa disentuh bahkan oleh penderitaan fisik. Jiwa yang tak terganggu juga berarti jiwa yang tidak lagi mencari pembenaran dari luar. Ia tidak memerlukan validasi, tidak menuntut dunia untuk sejalan dengan keinginannya. Sebaliknya, ia menyesuaikan dirinya dengan realitas sembari menjaga integritas. Jiwa seperti ini ibarat cahaya yang stabil, tidak menyilaukan tetapi cukup untuk menerangi jalan. Ia tidak kerasukan ambisi berlebihan, juga tidak runtuh oleh kegagalan. Namun perjalanan menuju jiwa yang tak terganggu bukanlah jalan instan. Ia menuntut keberanian untuk menghadapi diri sendiri,
kerendahan hati untuk menerima keterbatasan, dan ketekunan untuk melatih batin setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil, menahan reaksi spontan ketika dihina, tidak terburu-buru panik ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, memilih diam ketika emosi mendidih. Latihan-latihan sederhana ini adalah batu bata yang perlahan membangun tembok ketenangan yang kokoh. Pada akhirnya, jiwa yang tak terganggu adalah jiwa yang merdeka. Merdeka dari jeratan opini orang lain, dari cengkraman nafsu sesaat, dari cemas akan masa depan, dan dari penyesalan yang mengekang di masa lalu. Ia hadir penuh di saat ini, menyadari bahwa kehidupan bukan tentang menghindari badai, tetapi tentang menjadi kokoh di tengah badai. Inilah puncak dari kendali diri, bukan dominasi atas dunia, melainkan penguasaan atas batin sendiri. Sebab dunia akan selalu bergerak dengan caranya, tetapi jiwa yang tak terganggu akan selalu menemukan ketenangan di tengah segala perubahan. Pada akhirnya, setiap perjalanan menuju ketenangan batin menuntun kita pada satu kesadaran. Kendali sejati bukan terletak pada dunia luar, melainkan pada jiwa kita sendiri. Carl Jung mengingatkan kita untuk menyelami bayangan diri, sementara para filsuf Stoik mengajarkan bahwa ketenangan adalah pilihan sadar, bukan hadiah yang jatuh dari langit. Jiwa yang tak terganggu bukanlah jiwa yang tak pernah goyah, melainkan jiwa yang selalu kembali tegak meski dihantam badai. Inilah kekuatan yang perlu kita latih, mengendalikan respons, melepaskan keterikatan pada validasi sosial, dan membiasakan diri menghadapi ujian hidup dengan berani. Channel ini hadir untuk menemani langkah Anda dalam perjalanan tersebut, membawa renungan, filosofi, dan motivasi yang menuntun pada kebijaksanaan hidup. Karena ketika jiwa Anda kokoh, tak ada lagi yang bisa mengguncangnya. Selamat datang, mari tumbuh bersama menuju ketenangan yang sejati.